sahabat pada hari ini. Baiklah, hidup sebagai anak-anak terang. Apa artinya hidup dalam terang? Tadi kita sudah mendiskusikan kurang lebih sama semuanya. Hidup terang kelompok satu bilang adalah orang-orang penurut dalam ucapan syukur dan orang-orang hidup dalam kasih. Sedangkan kelompok dua bilang sama juga, hidup terang adalah anak-anak penurut dan selalu bersyukur. Kelompok tiga bilang hidup seperti anak-anak Allah dan menuruti perintah-perintah Allah. Mari kita ingat di dalam Kejadian 1. Pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah itu, setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan terang. Kenapa Allah ciptakan terang? Pada saat itu bumi belum memiliki bentuk. Bumi masih gelap gulita. Jadi gelap di sini berarti adalah kekacauan, dan Allah tidak menyukai kekacauan. Allah menyukai ketertiban, keteraturan. Kalau hidup dalam terang berarti hidup tertib, hidup dengan norma-norma yang jelas dan ada arah yang pasti, tidak linglung ke sana atau kemari. Sedangkan hidup dalam gelap adalah hidup yang meraba-raba, tersandung-sandung, terbentur-bentur, hidup dalam ketidakjelasan dan tidak kepastian. Nah, orang Kristen tidak boleh seperti ini. Orang Kristen harus hidup dalam norma-norma yang jelas, harus mempunyai ketetapan pasti dalam menjalani hidup. Kalau orang Kristen itu harus tahu apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang benar, apa yang tidak benar, dan tahu batas-batasannya, tahu apa yang boleh diperbuat dan apa yang tidak boleh diperbuat. Kenapa teman-teman atau semua yang hadir pada saat hari ini membayangkan kalau misalnya kita hidup tanpa matahari, kita hidup tanpa matahari yang menyinari kita, tentunya akan gelap. Makhluk hidup itu semua membutuhkan matahari. Kalau misalnya kita tidak membutuhkan matahari, dalam kurang lebih 10 menit bumi atau dunia ini akan menjadi suhunya akan menjadi dingin dan perlahan-lahan makhluk hidup akan punah. Dikatakan di sini, jika dipikirkan secara mendalam, adanya matahari sebenarnya tidak menghilangkan kegelapan dunia, karena kegelapan sebenarnya hanya tidak terlihat jika tertutup terang matahari. Jika sumber terang itu tidak ada lagi, kegelapan akan muncul lagi. Seperti itu jugalah kehidupan kita sebagai manusia. Sebelum kita mengenal kebenaran, kita hidup dalam kegelapan. Jika ada oknum yang hakikatnya adalah terang, yang tidak pernah kehilangan terang, itu adalah Tuhan Yesus. 1 Yohanes 1 ayat 5 berkata, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Bagi manusia yang hakikatnya adalah kegelapan, pilihan hidup dalam kegelapan atau hidup dalam terang adalah suatu keputusan yang harus diambil dengan bimbingan Roh Kudus. Dengan keputusan yang diambil pada saat pertobatan, seorang akan memperoleh kenyataan Roh Kudus sehingga terang Tuhan akan menjadi berangsur mengatasi kegelapan yang ada sebelumnya dalam hidupnya. Tetapi Roh tidak akan menjadikan kita seperti robot yang langsung berjalan sesuai dengan kemauannya. Untuk bisa tetap hidup dalam terang, kita harus mau membiarkan Roh memimpin kita sehingga kita bisa menolak godaan hawa nafsu dan keinginan daging. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Galatia 5 ayat 2. Kalau kita termasuk golongan orang percaya atau orang Kristen yang rajin dan dengan penuh ketekunan membaca firman Tuhan, maka di sana kita menemukan hal-hal yang sangat indah yang dapat membangun rohani dan iman kita kepada Tuhan. Firman Tuhan memberikan kepada kita suatu perasaan yang segar dalam hidup ini, memberi kita kedamaian dan sejahtera. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 16 dikatakan bahwa firman itu merupakan ilham dari Allah yang bermanfaat untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk menuntun ke dalam kebenaran. Bukan itu saja, dalam firman Tuhan juga banyak hal mulia yang kita temui, seperti nasihat-nasihat, sapaan-sapaan Tuhan Yesus terhadap murid-murid. Yesus menginginkan kita menjadi garam dan terang di dalam dunia. Dan pada Efesus 5 ayat 1-21 yang sudah kita diskusikan tadi, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk hidup sebagai anak-anak terang. Artinya, hidup kita harus tampil dengan kekhasannya. Apa yang maksud dengan kekhasannya? Apa kita tampil berbeda? Oh, dia sana sederhana, jadi saya harus bisa tampil lebih dari dia, saya harus bisa tampil lebih glamor daripada dia. Apakah itu yang Tuhan maksud? Tidak. Yang Tuhan maksud di sini kekhasannya adalah, yang Tuhan inginkan adalah di mana anak-anak Tuhan ingin kita hidup di dalam terang kita. Tuhan ingin kita hidup menjauhi segala kegelapan, menjauhi segala yang berhubungan dengan dosa. Sekarang timbul pertanyaan, mengapa banyak orang Kristen tidak mampu menjadikan dirinya menjadi terang? Jawaban yang jelas ialah bahwa banyak orang masih memilih dalam hidup dengan perbuatan-perbuatan gelap. Kalau masih ada orang Kristen yang hidup seperti itu, maka perlu dipertanyakan kualitas kekristenannya. Di sini dapat disebutkan beberapa hal untuk menjelaskan bahwa kita adalah ciri-ciri kekristenan yang baik, yaitu pertama kejujuran, kemudian kebenaran, dan yang ketiga kesopanan, dan yang terakhir adalah kasih. Jika disebutkan bahwa kita harus memiliki terang atau gelap, itu berarti kita harus memiliki komitmen yang tetap. Kalau saya mau hidup dalam terang, berarti saya harus menuruti segala perintah Tuhan. Saya harus menuruti segala yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya. Sebagai anak terang, kita harus menyadari ciri hidup kita yang harus kita amalkan. Ingat, masih banyak orang Kristen berkata, aku anak-anak terang, tetapi kehidupannya tidak mencerminkan anak-anak terang. Ini keliru. Kita harus memilih antara terang dan gelap. Pilihan kekristenan adalah terang dan sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Kalau ada yang masih ingat di khotbah waktu di Pohi, di sana dijelaskan kalau anak-anak muda itu harus bisa menjadi teladan, tidak peduli dia nanti setua baru menjadi teladan. Namun anak-anak muda juga bisa menjadi teladan. Lalu bagaimana caranya anak-anak muda itu menjadi teladan? Yaitu yang salah satunya dia caranya menjadi anak yang hidup di dalam terang. Kita harus berkomitmen bersama dengan juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mungkin itu